Oke, kali ini kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua, yaitu di sini untuk soal yang kedua ada 5 aktivitas A sampai E. Kegiatannya itu adalah pembangunan rumah. Aktivitas A memakan waktu 4 minggu, B 2 minggu, C 3 minggu, D 1 minggu, dan E 5 minggu ya. Oke, baik. Sekarang kita coba gambarkan diagramnya sesuai dengan yang diketahui pada soal. Nah, yang pertama itu aktivitas A, kegiatannya adalah dari kegiatan 1 ke 2 dan tidak ada kegiatan yang mendahului. Nah, jadi kegiatan awalnya adalah yang A ini, membuat pondasi dinding. Oke, kita buatkan. Kegiatan 1 ke kegiatan 2. Nah, nama kegiatannya adalah A, waktunya adalah 4 minggu. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan B, yaitu dimulai dari kegiatan 2 ke kegiatan 3. Berarti artinya kegiatan kedua ini atau pondasi dinding itu harus selesai dahulu, maka baru kita bisa melakukan kegiatan B, yaitu memasang pipa dan instalasi ya. Nah, kita buatkan lingkaran yang ketiga. Nah, kegiatan 2 ketiga ini dinamakan dengan kegiatan B. Waktunya adalah 2 minggu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan C, yaitu membuat atap ya. Nah, membuat atap ini awal kegiatannya juga dari kegiatan 2 ya. Jadi artinya kegiatan yang mendahului itu adalah A atau pondasi dinding. Jadi artinya kita bisa memasang atap kalau pondasi dinding sudah selesai ya. Nah, jadi di sini kita buatkan lingkaran yang keempat. Nah, ini disebut dengan kegiatan C ya. Waktunya adalah 3 minggu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan D ya. Nah, untuk kegiatan D ini nomor kegiatannya adalah 2 ke 5 ya. Nah, berarti awalnya juga dari kegiatan 2 atau kegiatan A. Nah, karena itu di soal dilihat predesesornya adalah A. Jadi artinya kita bisa mengecat eksterior apabila pondasi dinding sudah selesai ya. Nah, jadi itu kegiatan D ya. Nah, di sini kita buatkan lingkaran yang kelima ya untuk kegiatan D. Ini D, waktunya adalah 1 minggu. Nah, yang terakhir itu adalah kegiatan E ya, atau menyelesaikan interior. Nah, penyelesaian interior ini dikatakan bahwa dimulai dari kegiatan 4 ya, 4 ke 6. Nah, jadi awalnya dari sini kegiatan 4 ini. Nah, kita lihat di sini yang menjadi predesesor itu adalah bukan kegiatan 4 saja ya, tetapi kegiatan 3 juga. Karena kita lihat di soal yang menjadi predesesor itu adalah B dan C ya. Jadi B dan C. Jadi artinya apabila memasang pipa dan instalasi serta memasang atap sudah selesai, maka baru kita bisa menyelesaikan interior rumah tersebut. Nah, itu persyaratannya ya. Nah, jadi kegiatannya ini predesesornya adalah B dan C. Nah, mulai kegiatannya dari 4 ke 6. Nah, berarti di sini kita harus membuatkan lingkaran yang ke-6.
Nah, sedangkan di soal itu dikatakan predesesornya adalah B dan C. Nah, sehingga antara B dan C itu harus kita hubungkan karena di sini dia tidak terhubung ya. Masing-masing lingkarannya itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk menghubungkan kegiatan B dan C itu kita menggunakan panah bantuan berupa dummy ya. Nah, panah bantuan berupa dummy ini bentuknya adalah garis putus-putus. Nah, bentuknya garis putus-putus. Nah, seperti ini, garis putus-putus. Nah, kemudian kita beri arah panah. Kemana arah panahnya? Arah panahnya ke arah angka 4. Nah, kenapa ke arah angka 4 arah panahnya? Karena seperti yang diketahui kegiatan E atau kegiatan 6 itu awalnya dari kegiatan 4. Nah, karena itulah lingkaran ketiga kita buatkan arah panahnya ke arah angka 4 ini. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa membuat panah seperti biasa ya. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan E tersebut ya. Nah, waktunya adalah 5. Nah, panah bantuan itu kita lambangkan dengan D ya. D. D itu dari dummy tersebut ya. Jadi dummy. Nah, dummy atau D ya. Nah, karena ini sifatnya bantuan, nah karena itu waktunya adalah 0 ya. Nah, jadi kita beri waktu dia 0 karena sifatnya bantuan di sini ya. Nah, apakah gambar kita sudah selesai? Nah, gambar kita di sini itu belum selesai. Kenapa belum? Kita lihat di sini bahwa ujung akhir kegiatan itu sebenarnya adalah di E. Nah, tapi di sini kita melihat masih ada satu ujung yang terbuka. Nah, jadi jalur kita ini masih belum tertutup ya. Jadi dalam membuat diagram network planning itu diagramnya itu harus berakhir di satu tempat atau tertutup. Nah, kalau seperti ini akhirnya ada 2 namanya, ada 5 dan 6. Nah, karena itu yang 5 ini supaya dia tidak berdiri sendiri harus kita hubungkan ke kegiatan akhir. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita menggunakan dummy atau garis putus-putus. Nah, kita garis putus-putus ya. Nah, kemana arahnya? Arahnya tentu ke angka 6 karena ini adalah kegiatan yang terakhir. Nah, jadi karena tadi sudah ada dummy, kita beri nama saja ini dummy 1 ya. Ini dummy 1, nilainya 0, yang ini dummy 2, D2. Nah, nilainya juga 0. Nah, jadi seperti inilah gambar kita ya. Nah, selanjutnya baru tugas kita selanjutnya adalah mengisikan kotak bagian kanan atas ya. Nah, jadi untuk kegiatan 1 itu selalu nilainya 0 ya. Nah, ini kita isikan 0. Nah, kemudian baru kita isikan sesuai dengan urutan kegiatan ya. Nah, jadi yang A terlebih dahulu tentunya 0 ditambah 4 adalah 4 ya. Nah, setelah 4 itu adalah setelah A maksud Ibu, setelah A itu adalah B ya. Nah, B itu berarti 4 ditambah 2 ya. 4 tambah 2 6 ya. Nah, setelah B itu adalah C. Nah, di kotak atau di lingkaran C ini kita lihat ada 2 panah yang menuju ke arah C. Ini 1 dan juga dummy. Nah, karena ada 2 panah yang menuju ke lingkaran C, maka kita tidak bisa langsung mengisikan angka ke sini. Tapi kita cari dulu mana kemungkinan angka terbesar. Nah, kalau yang C kita lihat itu 4 ditambah 3. 4 tambah 3, 7. Kita tulis saja di luarnya dulu ya, di luar lingkaran. Nah, sedangkan untuk yang dummy itu 6 ditambah 0. Berarti
6 ya. Nah, karena kotak kanan atas ini adalah waktu terlama, berarti kita harus mengambil angka terbesar ya. Nah, angka terbesarnya itu adalah 7 ya. Nah, jadi karena itu 7 yang kita pilih, bukan 6 ya. Nah, angka 7 lah yang kita masukkan ke dalam kotak ini. Nah, setelah C itu kita lanjutkan ke D. D itu waktunya, karena dia awalnya dari A, berarti 4 ditambah 1 ya. Berarti 5 ya. 5 kita masukkan ke sini. Nah, setelah D itu adalah E. Nah, kita lihat di lingkaran E itu ada 2 panah juga ya, yang menuju ke arah E. Nah, berarti kita juga harus mencari angka yang terbesar terlebih dahulu ya. Nah, kalau untuk E itu 7 ditambah 5, 12. Kita tuliskan dulu di sini. Nah, kalau yang untuk dummy 5 tambah 0 itu 5 ya. Nah, yang kita pilih adalah angka terbesar, berarti 12 ya. Nah, kita isikan di sini. Nah, sekarang kita sudah mengetahui berapa umur kegiatan ini atau lamanya waktu pembangunan rumah ini selesai ya. Jadi, umur kegiatan atau lama kegiatan selesai. Nah, jadi umur kegiatan atau lama kegiatan selesai itu adalah ini ya, 12 minggu. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mengisi kotak di bagian kanan bawah. Nah, itu kita mulainya dari belakang dulu ya. Kita mulai dari belakang. Kita mulai dari belakang mundur ke arah depan ya. Atau kita balikkan panahnya ya. Nah, untuk yang angka paling belakang itu kita tinggal salin angka yang di atasnya. Di atasnya adalah 12, berarti di bawahnya juga 12. Nah, kemudian kita balikkan ya. Untuk ini berarti kita arahkan ke sini. 12 dikurang 0 berarti 12 ya. Nah, kemudian untuk yang E, 12 dikurang 5 itu 7. Nah, kemudian 7 dikurang 0 itu adalah 7. Nah, kemudian untuk kegiatan 2 atau A itu ada 3 panah. 1, 2, 3. Nah, berarti kita harus mencari dulu mana nanti angka yang paling kecil. Untuk kegiatan D itu 12 dikurang 1. Nah, berarti 11 ya. Kita tulis di luar lingkaran. Nah, kemudian yang ini untuk yang C berarti 7 dikurang 3 itu dapatnya 4. Untuk yang B 7 kurang 2 berarti 5 ya. Nah, jadi ada 3 pilihan angka, 11, 4, dan 5. Yang kita pilih adalah yang paling kecil atau waktu tercepat ya. Nah, berarti 4 yang kita pilih. Bukan 11, bukan pula 5 ya. Jadi angka 4 lah yang masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke kegiatan 1. 4 dikurang 4, 0 ya. Nah, jadi baru seperti inilah diagram kita selesai ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan jalur kritis. Jalur kritis ya. Nah, jalur kritis itu adalah jalur di mana kegiatan kita apabila dijumlahkan jalur tersebut itu nilainya sama dengan umur kegiatan atau sama dengan 12 minggu ya. Nah, itu bisa salah satunya kita melihatnya dengan melihat lingkaran-lingkaran yang memiliki angka waktu terlama dan tercepatnya itu sama ya.
Dan apabila nanti setelah ditotalkan itu totalnya adalah sama dengan lama kegiatan selesai atau umur kegiatan, yaitu 12 minggu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah A ya. Yang sama ya kegiatannya. A. Kemudian kalau B beda ya angkanya, atas bawah beda. D juga beda. Berarti dari A kita lanjut ke C ya. C. Dari A kita lanjut ke C, dari C kita lanjut ke E. Nah, berarti inilah jalur kritisnya. Sekarang kita coba buktikan apakah memang kalau ditotalkan 12 minggu. Nah, untuk A itu waktunya adalah 4 minggu. Untuk C waktunya 3 minggu. Untuk E waktunya 5 minggu. Sekarang kita total 4 ditambah 3, 7. 7 tambah 5, 12. Ya, sama ya. Nah, berarti inilah jalur kritisnya atau kegiatan-kegiatan yang harus kita awasi dengan ketat supaya kegiatan kita nanti benar-benar selesai dalam waktu 12 minggu. Oke, demikian ya untuk penerapan metode CPM.